Selamat pagi semuanya. Saya di sini Oktaria Irina Hani akan membahas tentang melakukan perbaikan periperal. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih apa itu periperal komputer? Oke, periperal komputer merupakan peralatan pendukung dari sebuah personal komputer atau PC. Terkadang periperal tersebut tidak bekerja sebagaimana fungsinya atau rusak. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan pada periperal tersebut. Sebelum melakukan perbaikan, perlu disusun langkah-langkah persiapan perbaikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan alat-alat bantu yang digunakan untuk perbaikan tersebut, mendiagnosa kerusakannya, menemukan bagaimana cara melakukan perbaikan periperal, dan yang terakhir itu melakukan perbaikan periperal. Nah, di sini ada peralatan-peralatan yang diperlukan untuk perbaikan itu sendiri. Yang pertama ada obeng, ada tang, ada kuas, ada kain kering, dan cairan pembersih serta vacuum cleaner mini jika diperlukan. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan secara singkat yaitu obeng. Obeng ini peralatan yang paling penting. Kenapa? Karena alat-alat seperti keyboard atau mouse itu pasti ada mur atau baut yang perlu kita bongkar atau kita buka. Nah, bukanya itu pakai obeng. Selanjutnya ada tang. Tang ini sama juga gunanya untuk buka baut yang mungkin agak susah untuk diambil pakai tangan, jadi diambilnya pakai tang. Selanjutnya ada kuas yang digunakan untuk membersihkan sela-sela dari keyboard atau sela-sela yang tidak terjangkau oleh kain itu sendiri. Vacuum cleaner mini juga kurang lebih sama fungsinya seperti kuas tadi, cuman hasilnya nanti lebih bersih dari si kuas ini tadi. Nah, masalah yang biasa ada pada periperal yang pertama itu keyboard. Ada beberapa kerusakan yang kemungkinan akan terjadi pada keyboard, yaitu keyboard tidak terdeteksi oleh PC atau personal komputer. Yang kedua, tombol keyboard sering macet atau tidak bisa tertekan atau tertekan terus pada saat akan digunakan. Nah, kenapa dua hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kita periksa dulu sambungan dari si kabel keyboard ini ke PC kita, apakah itu sudah tersambung dengan benar, dengan baik atau tidak. Selanjutnya untuk tombol keyboard yang sering macet atau tertekan sendiri, itu bisa kita cek di sela-sela keyboardnya ada yang ada debu atau tidak. Misalnya ada debu, di situ kita bersihkan dengan caranya kita buka tombol keyboardnya yang di sini kita buka, lalu kita bersihkan menggunakan kuas. Biasanya seperti itu sudah bisa langsung digunakan kembali. Atau jika masih tidak bisa digunakan, kita bongkar semua, kita lihat komponen-komponen di situ apakah ada yang putus kabel-kabelnya atau tidak terpasang dengan benar. Biasanya seperti itu cara perbaikannya. Kemudian ada mouse. Mouse biasanya itu kursornya yang tidak bisa gerak di dalam monitornya, atau dia sering loncat-loncat atau enggak terdeteksi. Yang pertama kita lihat di device-nya dulu atau di sambungan pada laptopnya kita atau PC-nya kita, apakah itu sudah terhubung dengan benar, terpasang dengan benar, atau kalau tidak
Kalau semisalnya hal yang pertama tadi sudah diperiksa dengan benar tapi tetap tidak bisa digunakan, kita bisa lihat di device-nya atau di drive manager-nya. Di situ nanti kelihatan apakah driver dari mouse-nya ini sudah terinstall dengan benar atau tidak. Semisalnya tidak, cara perbaikannya kita install ulang, kita install drivernya yang sesuai dengan driver si mouse-nya ini tadi, atau ganti mouse juga bisa. Terus ada fan. Fan itu kipas yang ada di dalam PC-nya kita atau untuk prosesor biasanya, supaya dia tidak overheat. Dia itu biasanya dipasang fan. Biasanya masalah-masalah yang terjadi pada fan itu ada fan pendingin mati atau bunyi fan yang berisik. Nah, masalah-masalah ini biasanya terjadi karena mengendapnya debu, karena si fan ini mengambil udara dari luar, itu dia narik ke dalam supaya mendinginkan si prosesor ini tadi. Nah, caranya gimana supaya bisa kembali berfungsi dengan benar lagi? Ya seperti tadi, kita bongkar, kita lihat di situ, kita bersihkan. Selanjutnya kita coba lagi, atau bisa dengan diganti atau bawa ke tempat servis juga bisa. Nah, selanjutnya ada monitor. Biasanya masalah yang terjadi pada monitor ini, monitornya tidak menyala atau monitornya jadi gelap pada saat loading Windows. Yang pertama, kenapa monitor bisa tidak menyala? Kita periksa lagi sambungannya. Kabel dari monitor ke PC-nya kita itu sudah terpasang dengan benar atau tidak, atau ada masalah di RAM, random access memory. Biasanya cara perbaikannya itu kita lepas RAM-nya atau kabelnya itu, lalu kita pasang ulang. Selanjutnya kalau RAM-nya itu kita bersihkan menggunakan tadi kain pembersih tadi dengan cairan pembersih juga bisa. Slot RAM-nya itu bisa kita bersihkan juga. Selanjutnya printer. Masalah pada printer ini kadang-kadang ada dia gagal cetak, gagal menarik kertas, atau hasil print tidak rata. Nah, biasanya ini kenapa bisa gagal menarik kertas itu, kan kalau di printer itu kayak ada gerigi yang kayak CD bulat itu. Terus kalau misalnya dia agak sangkut kertas di situ atau peletakan kertasnya tidak rata, di situ biasanya bisa terjadi printer gagal menarik kertas. Penanggulangannya seperti apa, cara perbaikannya itu seperti apa? Sama tadi, kita bongkar, kita perbaiki lagi tata letaknya, kita bersihkan lagi apa-apa saja. Mungkin ada komponen lain yang menyangkut di tuas penarik kertasnya itu tadi. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah perbaikan sudah berhasil atau belum. Pemeriksaan ini dilakukan mulai dari pengecekan kabel, pengetesan cetak untuk printer, dan pengecekan pada device manager pada komputer. Supaya meyakinkan untuk langkah-langkah yang kita ambil tadi sudah benar atau belum gitu. Apakah sudah baik atau tidak, seperti itu. Nah, sampai sini materi kita. Jika ada pertanyaan boleh ditanya nanti. Selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk teman-teman semua, yaitu berupa pembuatan video tentang perbaikan peripheral. Contohnya keyboard. Semisal keyboard itu tidak bisa digunakan seperti di awal tadi dijelaskan, bisa teman-teman videokan bagaimana cara teman-teman untuk memperbaiki
keyboard tersebut. Jadi saya tunggu pengumpulan tugasnya minggu depan. Sekian dari saya, terima kasih.